Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak bosan-bosannya bicara tentang kasih. Sebab memang kasih itu adalah abadi, never die. Kasih tidak pernah binasa, tidak berkesudahan. Sebagaimana yang ditegaskan dalam kebenaran firman Tuhan 1 Korintus 13 ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Kasih, nubuat, bahasa roh, pengetahuan. Keempat hal ini disandingkan dan dengan memberikan penegasan bahwa kasih tidak akan pernah berakhir. Bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, nubuat akan berakhir. Nubuat berakhir, bahasa roh berhenti, pengetahuan akan lenyap. Namun kasih itu abadi. Kasih tidak pernah berhenti. Jadi kasih adalah praktek yang menjaga komunikasi, hubungan, relasi seorang dengan yang lainnya, baik ketika kita ada di dalam dunia ini, bahkan juga ketika kita di surga. Kita akan berada sepenuhnya di dalam kasih Allah yang menyelimuti, menyelubungi hidup kita, di mana kasih tidak pernah berhenti dan berkesudahan, baik di dunia bahkan sampai ke surga. Oleh karena itu, Paulus menegaskan bahwa kasih tidak pernah berakhir. Kasih tidak pernah berkesudahan. Nubuat akan berakhir. Segala sesuatu yang ungkapan yang dinubuatkan, jikalau itu sudah digenapi, maka nubuat itu sudah digenapi dan selesai dan berakhir pada saat nubuat itu digenapi. Kemudian dikatakan bahasa roh akan berhenti. Kalau bahasa roh mempunyai fungsi dalam kehidupan setiap orang percaya untuk membangun persekutuan pribadi dengan Allah. Namun ketika ia ada di dalam surga, maka ia sudah berada dalam relasi yang akrab, hangat, dekat dengan Allah, hingga bahasa roh tidak lagi diperlukan dalam pengertian, tidak diperlukan untuk membuat seseorang itu berada dalam hubungan yang akrab dan intim dengan Allah. Karena apa? Memang pada saat seseorang di surga, ia berada di dalam persekutuan yang abadi dengan Allah di surga. Karena itu dikatakan bahasa roh akan berhenti dan juga pengetahuan akan lenyap. Kita tidak lagi akan berusaha untuk menemukan dan mencari atau belajar ilmu dan pengetahuan. Karena apa? Ketika kita berada di dalam surga, apalah untungnya, apakah perlunya, apakah gunanya pengetahuan itu? Kita sudah diliputi dengan kehadiran Allah dan itu mencukupi segala sesuatu bagi hidup kita. Oleh karena itu dinyatakan bahwa pengetahuan akan lenyap. Pengetahuan akan lenyap. Jadi kita sudah tidak lagi memerlukan lagi belajar pengetahuan. Kita tidak memerlukan lagi. Dan saya ingin tegaskan lagi, ingatlah, kasih tidak berkesudahan. Karena itu kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun, setiap orang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus akan selalu belajar mengasihi, belajar mengasihi, belajar untuk mengasihi sesama, mengasihi dalam membangun hubungan dengan sesama, mengasihi dalam membangun kehidupan rumah tangga, mengasihi dalam membangun kehidupan kekerabatan, mengasihi satu sama lain merupakan wujud nyata adalah dari kehidupan setiap orang percaya kepada Allah. Karena kita hidup di bawah naungan hukum utama, yaitu hukum kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Dan Tuhan Yesus Kristus menyatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Namun juga dikatakan, ketika engkau mengasihi sesamamu manusia, parameternya adalah bagaimana Allah telah mengasihimu. Sebagaimana Allah mengasihi kita, demikianlah juga kita mengasihi sama kita dengan kasih yang abadi, dengan kasih yang suci, dengan kasih yang murni. Dan ingatlah, bahasa kasih dan kasih tidak akan pernah berkesudahan. Baik ketika kita ada di dalam dunia maupun di surga nanti, kita hidup di dalam suasana, nuansa, kondisi, situasi, dan relasional kasih.
dengan Allah dan juga dengan seluruh penghuni surga sesuai dengan maksud dan kehendak Allah bagi kita semua. Puji Tuhan, haleluya. Selamat mengasihi dan hidup selalu di dalam kasih yang abadi. Tuhan memberkati kita. Amin.